Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini yaitu mapel otomatisasi tata kelola kepegawaian untuk kelas 11 OTKP. Akan lebih baiknya kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bab yang terakhir, kita akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir pegawai dengan tema yang pertama, yaitu apa yang kalian ketahui tentang perencanaan karir. Nah, untuk terlebih dahulu, kita akan mengetahui pengertian perencanaan karir itu apa sih? Di sini sudah jelas saya tampilkan dan kalian bisa memahami sambil membaca buku juga, di mana perencanaan itu merupakan proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang mendatang. Sangat jelas sekali yang namanya rencana itu merupakan proses penentuan kegiatan yang akan mendatang. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang namanya karir. Nah, ketika sudah ada perencanaan, maka harus ada namanya karir. Karir itu bisa lebih rinci kita memberikan pengertian, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerja yang dapat memberikan kelangsungan dan keteraturan ataupun nilai kelangsungan hidup seseorang. Nah, karena adanya perencanaan, maka harus ada namanya suatu pekerjaan. Nah, kesimpulannya, perencanaan karir itu merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan karir dan lanjut untuk mencapai tujuan yang dicapai. Nah, untuk pengertian perencanaan dan karir, Ibu rasa tidak sulit untuk dipahami karena ini merupakan kata-kata yang sering disampaikan ataupun kata yang sering kalian dengar sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tujuan program perencanaan karir. Karena tadi sudah adanya perencanaan, sudah adanya karir atau pekerjaan seseorang, kita menentukan tujuan. Nah, di sini bisa dibagi menjadi beberapa. Saya tampilkan ada 4 di sini. Saya ambil salah satunya, yaitu bagian B, kesempatan penilaian diri bagi pegawai untuk memikirkan jalur-jalur karir yang tradisional atau jalur karir. Nah, tujuan program perencanaan karir ini ditujukan untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk menilai diri bagi pegawai untuk misalnya nanti itu akan melakukan perencanaan karir seperti apa, tergantung dari kebutuhan ataupun jalur-jalur karir yang ada atau yang tersedia. Nah, yang ke D, Ibu akan membacakan peningkatan kinerja melalui pengalaman on job training yang diberikan oleh perpindahan karir dan vertikal, maksud saya, dan horizontal. Nah, hal ini bisa kalian lihat pada halaman 97, yaitu buku LKS kita, sambil kalian membaca. Di situ sangat lengkap dijelaskan mengenai tujuan program perencanaan karir. Nah, jika ada yang kurang dimengerti ataupun ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ibu ingin kalian untuk membaca terlebih dahulu, baru kalian bisa mengetahui apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tahap perencanaan karir. Di sini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tahap penegakan. Di mana tahap ini, pegawai cenderung akan memenuhi kebutuhan rasa aman dalam tahun-tahun pertama dengan menjalankan pekerjaan. Biasanya selama 5 tahun pertama dalam masa pekerjaan. Yang kedua, tahap kemajuan. Nah, tahap pengajuan ini, pegawai mulai memupuk harga diri
otonomi dan berusaha untuk dipromosikan, di mana tahap ini berlangsung kira-kira pada usia 30 sampai 45 tahun. Nah, yang ketiga itu ada tahap pemeliharaan. Nah, tahap ini merupakan tahap yang paling dominan dan pegawai merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Yang keempat itu ada namanya tahap pensiun. Nah, pada tahap ini mulai diketahui perjalanan karir, apakah macet atau memburuknya karir selama tahap sebelumnya. Nah, bagi mereka yang mengalami hal tersebut, maka pada tahap karir ini mereka tidak akan bertahan lama. Mereka mulai akan mengharapkan pensiun dan kesempatan untuk melakukan pekerjaan lain karena tidak ada kepuasan dari diri sendiri. Nah, untuk tujuan program perencanaan karir ataupun tahap perencanaan karir, Ibu menjelaskan sudah sangat rinci saja. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca bukunya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur program perencanaan karir. Di sini bisa dilihat saya tampilkan itu ada 3. Untuk lebih jelasnya lagi saya sampaikan sambil membaca bukunya. Seperti yang pertama yaitu ada penilaian individu terhadap atau tentang kemampuan minat, kebutuhan, karir, dan tujuan. Yang kedua, penilaian organisasi tentang kemampuan dan kesanggupan pegawai. Yang ketiga, ada komunikasi informasi mengenai kebebasan memilih dan kesempatan karir pada organisasi. Nah, sudah jelas disampaikan di sini bahwa perencanaan karir itu harus sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan yang kita miliki dari diri kita, di mana kita di sini bisa memilih sesuai dengan kesempatan pekerjaan apa yang dibutuhkan atau kesempatan karir apa yang ada di organisasi-organisasi pemerintah. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Yang pertama, sini sudah dikatakan tahap kehidupan karir, yaitu entry stage, merupakan tahap masuk memulai organisasi. Nah, pada tahap ini, individu akan bertanya, apakah keahlian yang diterapkan di sini, bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian apakah dia dapat berkembang dan mencapai tujuan karir sesuai dengan minat, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut. Yang kedua ada namanya mastery stage, di mana tahap ini seseorang menginginkan jabatan baru yang lebih tinggi atau lebih menarik karena pengalaman dan juga keahlian yang dia miliki. Nah, pada tahap ini dapat terjadi 2 kemungkinan kecenderungan, yaitu achievement stage, yaitu ditandai dengan keinginan seseorang untuk dipromosikan jabatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada namanya mid-career stage, yaitu ditandai dengan keinginan untuk penilaian kembali kinerja dan motivasi kerja juga sudah menurun. Nah, yang ketiga ada namanya basic state. Tahap ini dikatakan masa-masa pegawai untuk mempersiapkan pensiun. Namun, masa sekarang akibat faktor-faktornya terjadinya lebih banyak oleh pemutusan hubungan kerja, baik sebab akibat dari situasi ekonomi maupun karena pemecatan. Dan banyak faktor yang mempengaruhi karir seperti tersedianya pekerjaan di luar organisasi dan kesempatan pendidikan yang didapat. Nah, pada tahap ini cenderung pegawai itu misalnya umurnya sudah melewati batas ditentukan pegawai, dia akan merasa cenderung untuk tidak puas dengan pekerjaannya, maka ia akan mengajukan pensiun seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang kedua ada namanya dasar karir. Nah, di sini ada dibagi menjadi berapa? Saya jelaskan hanya salah satunya, yaitu kemampuan manajerial. Tujuan karir bagi manajer adalah untuk meningkatkan kualitas dari diri sendiri,
dan kemampuan emosional. Nah, yang kedua, kemampuan fungsional teknis. Digunakan para teknisi yang akan melanjutkan pengembangan bakat tesisnya. Orang-orang tersebut tidak mencari kedudukan dalam manajerial. Nah, yang ketiga itu ada keamanan. Keamanan ini digunakan untuk kesadaran keamanan individu untuk memantapkan kesadaran karir mereka. Yang terakhir ada yang selanjutnya, maksud saya, ada kreativitas. Seseorang yang kreatif memiliki sedikit sikap seperti pengusaha. Mereka ingin menciptakan atau membangun sesuatu yang benar-benar mereka miliki. Nah, yang terakhir ada namanya otonomi dan kebebasan. Dasar karir ini digunakan untuk orang yang memiliki hasrat kebebasan agar bebas dari aturan-aturan organisasi atau aturan-aturan di mana tempat dia bekerja. Mereka menilai otonomi dan ingin menjadi bos dari mereka sendiri dan bekerja pada langkah mereka sendiri. Nah, yang terakhir ada namanya jalur karir. Nah, yang pertama itu ada namanya vertical system, jalur karir yang dapat dilakukan dalam satu fungsi melalui hierarki. Nah, yang kedua, truck and brush system, di mana jalur seseorang untuk menaiki posisi yang lebih tinggi diharuskan melalui posisi pada fungsi lain. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk fakta-fakta yang mempengaruhi pemilihan karir, saya ingatkan lagi sambil untuk membaca buku. Jika kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah perencanaan karir. Di sini dibagi menjadi beberapa, ada 4, yaitu menilai diri sendiri, kemudian menetapkan tujuan karir, menyiapkan rencana-rencana kegiatan untuk mencapai tujuan karir, dan melaksanakan rencana-rencana. Nah, seperti saya ambil contoh, menilai diri sendiri misalnya, kira-kira saya ingin melakukan pekerjaan apa, kemampuan yang saya miliki itu apa. Setelah kita sudah menemukan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan menetapkan tujuan karir yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, setelah tujuan karir itu sudah tercapai, baru kita menyiapkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya saja hal-hal yang diperlukan di lembaga pemerintah harus ada sertifikat tenaga kerja, misalnya saja seperti itu. Nah, setelah semuanya dirasa cukup, maka kita akan melakukan rencana tersebut sampai suatu karir itu berhasil. Nah, selanjutnya ada manfaat perencanaan karir. Di sini bisa dibagi menjadi beberapa. Menurunkan tingkat perputaran karyawan, mendorong pertumbuhan, memenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan informasi kepada organisasi, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Nah, di sini sudah jelas sangat dikatakan manfaat dari perencanaan karir. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yang terakhir tentang istilah-istilah perencanaan karir. Di sini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu, maksud saya di sini karir yang bagian A, yaitu seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan seseorang bekerja. Yang kedua ada jalur karir. Pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Yang ketiga, sasaran-sasaran karir, di mana posisi di waktu yang akan datang di masa seseorang berjuang untuk mencapai sebagai bagian dari karirnya. Yang keempat, ada perencanaan karir, proses seseorang di mana memilih melalui masa sasaran karir atau jalur ke sasaran tersebut. Yang kelima, itu ada namanya pengembangan karir, di mana peningkatan-peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen utama perencanaan karir, di mana ada perencanaan karir individual. Nah, perencanaan karir ini terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik
dan prosedur. Perencanaan karir individual meliputi penilaian diri sendiri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, ataupun jangka karirnya. Sedangkan perencanaan karir organisasi adalah mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan seluruh aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang dan jalur karir. Nah, saya kira untuk pertemuan kita hari ini saya menjelaskan sungguh sangat singkat. Untuk itu kalian harus benar-benar proaktif untuk membaca. Dan setelah kalian membaca, silahkan kalian menanyakan apa yang kurang paham kepada saya. Bisa datang ke sekolah ataupun bisa via WA. Nah, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa terus menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.